Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Etawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Etawa semuanya dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini di pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan. Jadi kita harus bersyukur atas kesehatan kita, atas kesehatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, seperti itu. Oke, hari ini mungkin langsung saja, karena di kandang kami hari ini ada 1 ekor induk. Mungkin bukan harganya atau spek kambingnya, tapi yang jelas hari ini kami ingin memberitahukan kepada sahabat Samudra Etawa semuanya mengenai sebuah kambing, seekor kambing yang mana ternyata sangat sulit diproses, atau mungkin belum bisa bunting ataupun gagal bunting. Jadi kenapa kadang-kadang kambing itu susah bunting, gagal bunting, teman semuanya. Jadi kenapa kambing itu susah bunting, gagal bunting? Penyebabnya sangat banyak sekali, teman-teman semuanya. Jadi penyebabnya itu sangat banyak sekali. Dan ciri-cirinya gimana, Made, kambing kalau tidak bunting? Padahal sudah dikawinkan 3 bulan, 5 bulan, kok belum ada tanda-tanda bunting, ataupun kok tidak melahirkan setelah dirawat 5 bulan, 6 bulan. Itu mungkin sangat banyak sekali terjadi hal seperti itu. Jadi saya yakin sekali. Karena apa? Karena ketidaktahuan, tidak bisa, istilahnya kurangnya pemahaman ataupun ketidaktahuan Anda semuanya dalam mendeteksi. Jadi memang kadang-kadang semua orang bisa beternak, bisa beli kambing, bisa ngasih makan kambing, bisa merawat kambing, tapi untuk hal satu ini, contohnya setelah lepas kambing kita kawinkan, kita pun tidak bisa mendeteksi. Jadi kita pun kadang-kadang tidak bisa mendeteksi kenapa kambing dirawat 5 bulan kok tidak beranak, padahal sudah waktunya beranak. Padahal untuk kambingnya itu pas yang jelas-jelas belum positif bunting. Jadi kadang-kadang hal seperti ini tuh sangat digampangkan, atau istilahnya barang sepele, teman-teman semuanya. Jadi kadang-kadang ada orang menganggap ini barang sepele atau menggampangkan, padahal ini adalah kunci sukses Anda semuanya. Jadi salah satu kunci sukses Anda semuanya. Selain Anda bisa memilih, bisa merawat, Anda semuanya harus bisa memahami kambing posisi bunting, kambing posisi birahi. Itu Anda semuanya harus benar-benar memahami kalau Anda semuanya ingin menjadi peternak yang sukses. Dan lagi untuk spek induk, teman-teman semuanya. Jadi spek induk, misal kita sudah kawinkan 3 bulan, 5 bulan, ataupun 4 bulan. Kalau 5 bulan jelas pasti beranak. Jadi kalau kita kawinkan 5 bulan, kalau memang sudah positif bunting pasti beranak. Tapi jangan salah, kadang-kadang kita kawinkan, kita tunggu 5 bulan tidak beranak. Kenapa tidak beranak? Kenapa tidak jadi bunting? Nah, itu mungkin bahasanya jenengan ketelisut. Sebenarnya teman-teman semuanya, kalau kita semua teliti dalam memahami spek kambing, kalau kita sudah kawinkan, biasanya kalau misal tidak jadi bunting, kadang-kadang usia kehamilan 2 bulan, 3 bulan, itu biasanya pasti birahi lagi. Kenapa kok birahi lagi? Caranya mendeteksi gimana? Nah, ini saya ingin memberitahukan sebuah tips saja sedikit untuk sahabat Samudra Etawa semuanya. Kita lihat dari ciri-ciri punting susu, teman-teman semuanya. Jadi ini bisa kita lihat. Ini punting susu, maksudnya punting susu yang bawah ini. Punting susu ini berisi. Jadi ada isinya. Untuk punting susu ini berisi atau ada isinya, ada susunya. Kenapa kok puntingnya yang isi, bukan kapuran atau yang atas? Jadi mungkin teman-teman semuanya yang saya maksud paham. Kapuran itu yang atas, wadah yang besar, tampungan. Untuk punting itu yang bawah. Jadi punting yang isi, tapi kenapa ambing atau kapuran atau tampungannya tidak ngisi, tidak besar? Nah, itu mungkin yang sangat mudah dan sangat simpel untuk kita bedakan, teman-teman semuanya. Kalau ini kami minta maaf, ini khusus untuk induk. Jadi memang kadang-kadang sangat banyak sekali spek jenis punting susu itu banyak. Ada yang
puntingnya besar-besar tapi kapuran tidak ada. Ada yang kapurannya besar-besar tapi puntingnya tidak terlalu besar seperti itu. Tapi kalau PE rata-rata pasti ada wadah atau kapur itu ada. Punting juga besar itu kalau untuk PE. Jadi untuk kambing PE induk, kalau kita sudah kawinkan teman-teman semuanya, kalau kita sudah kawinkan taruhlah 3 bulan, 4 bulan, misal jadi bunting teman-teman semuanya. Jadi misal jadi bunting, itu syarat utamanya adalah punting susunya harus kering. Jadi punting susunya harus kering, itu utamanya. Kalau punting susunya belum kering, kalau punting susunya masih ngisi, saya pastikan kambing Anda 80% pasti tidak bunting. Jadi diingat, bila mana kambing induk betina sudah dikawinkan kisaran 3 bulan, 4 bulan, kalau punting susunya belum kering ataupun mungkin kapuran tampungannya itu belum membengkak besar, yang jelas kambing Anda saya pastikan 80% tidak jadi bunting. Itu harus diingat. Nah, gimana caranya kita mendeteksi kambing bunting? Kambing bunting itu kalau betina, kalau induk rata-rata pasti anaknya taruhlah umur 5 bulan. Misal induk anaknya umur 5 bulan dikawinkan, punting susunya atau susunya pasti masih ngisi, terus kita kawinkan jarak setan 3 bulan, 4 bulan, puntingnya pasti mengering. Misal tidak mengering atau masih ngisi, itu tadi sudah saya pastikan 80% tidak jadi bunting. Itu hal yang paling simpel, hal yang paling mudah kita deteksi dari kambing betina bila mana sudah proses perkawinan. Jadi pertama yang paling gampang itu dideteksi dari punting susu teman-teman. Jadi punting susu sudah kering apa belum, itu harus kita cek, harus kita amati benar-benar. Jadi jangan sampai salah paham, kambing tidak bunting kalau kita kasih makan cukup setiap hari, badannya pasti besar kayak kambing hamil, kayak kambing bunting. Tapi ternyata kita tunggu 5 bulan tidak jadi melahirkan. Itu kebanyakan seperti itu. Dan lagi yang paling simpel saja. Terus kedua untuk tipsnya, kita lihat kambing itu dari ekor teman-teman misalnya. Jadi bila mana kita sudah kawinkan, taruhlah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, misal tidak jadi bunting ataupun bahkan 5 bulan misal tidak jadi bunting, saya yakin dan jadi saya yakini kambing Anda ekornya pasti ada bekas berlendir. Jadi pasti ada bekas berlendir. Jadi seperti ini. Contoh misal, ini pasti ada bekas lendirnya kalau kita buka. Bahkan kalau kita mandikan mungkin kita tahu ada bekas lendir. Jadi kalau ada bekas lendirnya itu tandanya kambing Anda pernah birahi. Jadi misal pernah birahi berarti kambing Anda dipastikan tidak mungkin bunting. Jadi saya sendiri memastikan ada 2 hal yang paling mudah teman-teman. Kambing misal kita kawinkan, taruhlah kita deteksi susunya dulu, punting susunya kita deteksi dulu, setelah kita kawinkan kita deteksi, puntingnya masih ngisi, oke tidak apa-apa, kita kawinkan, kita tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, punting susunya mau mengering apa tidak, bisa mengering apa tidak, apa terus keluar produksi susu. Misal kalau kambing Anda belum bisa mengering, itu tandanya kita harus waspada dan harus teliti, berarti harapannya belum jaminan bunting. Tapi kalau puntingnya sudah ngisi, puntingnya sudah mengering, itu jaminannya 80% bisa bunting. Nah, misal kambing Anda tidak jadi bunting, susunya panggang ngisi, produksi terus selama 3 bulan, 4 bulan. Nah, kita juga harus cek di bagian ekor. Jadi kita cek di bagian ekor, di bagian bulu teman-teman semuanya. Jadi ekor, di bulu ekor, kita cek, kita lihat benar-benar. Dia nanti pasti ada bekas lendir, lengket yang di ekor kambing. Bulu ekor pasti ada yang lengket, itu tandanya dia berlendir. Tapi mungkin kita semuanya terlena, tidak tahu karena kita tidak teliti. Jadi hasil apa? Hasil kita tunggu sampai 5 bulan kambing kita tidak jadi bunting. Karena yang jelas intinya kambing kita sudah pernah mengalami birahi. Kita cuma kitanya saja yang tidak tahu atau tidak teliti. Itu yang
mungkin sangat banyak sekali terjadi di kalangan peternak-peternak. Jadi karena apa? Karena teledornya kita, kurang telitinya kita, kurang telatennya kita untuk ngecek kambing kita. Padahal apa? Setiap kambing itu kadang-kadang kalau kita dekatkan ke bejantan, kadang-kadang ada respon ekornya kipit-kipit apa tidak, seperti itu. Dan lagi selain kita mungkin harus bisa mendeteksi kambing birahi, harus bisa mendeteksi kambing bunting apa tidaknya, kita selain itu kita harus benar-benar tahu proses perkawinan, teman-teman. Jadi proses perkawinan itu sangat penting sekali. Itu karena apa? Salah satu kunci sukses kita sebagai peternak. Proses perkawinan kita, jadi kehamilan atau kebuntingan kambing betina itu ditentukan dari proses cara kita mengawinkan si betinanya. Jadi proses perkawinannya harus tepat. Jadi harus tepat dan jangan sampai salah mendeteksi. Karena sangat banyak sekali kambing kadang-kadang ekornya kipit-kipit, ternyata cuma seperti ini. Ini kipit-kipit tapi tidak birahi. Tapi kenapa kadang-kadang kambing dikawinkan tidak bunting? Karena kadang-kadang pas posisi proses perkawinannya kurang tepat. Pertama, keduanya pas waktu setelah dikawinkan jarak 1 bulan 2 bulan pernah birahi tapi kita telat, tidak tahu, seperti itu. Itu yang paling sering terjadi. Jadi kadang-kadang apa? Kadang-kadang kalau kita sebagai peternak kalau belum bisa memahami hal-hal seperti itu, saya yakin, saya pastikan Anda semuanya pasti tetap mengalami sebuah kesalahan atau mengalami sebuah gagal panen kalau Anda semuanya tidak bisa memahami. Padahal ini sangat sepele dan sangat simpel dan sangat, kalau dipikir kadang-kadang tidak penting seperti itu. Yang paling dipentingkan apa? Kadang-kadang yang saya amati hari ini, kebanyakan dari sahabat Samudra Eta semuanya sangat pandai memilih kambing bagus, sangat ingin punya kambing bagus, ingin membeli kambing spek dengan keinginan, ingin membeli kambing yang diinginkan, ingin membeli kambing yang speknya, motifnya mungkin seperti kambing kelas kontes seperti itu. Semuanya saya anggap semuanya sudah pintar dan sudah paham. Tapi ternyata kenapa berbanding berbalik? Kalau semuanya bisa memilih, pandai memilih, seharusnya Anda semuanya harus bisa mengerjakan, harus bisa memproses. Itu tanggung jawab Anda, teman-teman. Jadi jangan asal pandai memilih saja, jangan asal pandai membeli kambing, tapi ujung-ujungnya tidak bisa memproses. Itu harus diingat. Jadi misal kita semuanya sudah bisa membeli kambing, sudah bisa memilih kambing, hal kedua yang harus kita tentukan adalah mendeteksi kambing. Itu sangat penting sekali. Jadi setidaknya Anda paham untuk mendeteksi kambing posisi bunting apa tidak, posisi kambing birahi apa tidak, Anda semuanya harus paham. Jangan sampai salah untuk memahami. Karena apa? Pelajaran seperti ini sangat sepele, tapi selamanya Anda butuhkan sebagai peternak. Jadi selamanya. Jadi bukan hanya hari ini, tapi selamanya Anda semuanya akan membutuhkan soal seperti ini. Karena misal Anda membeli kambing habis 10 ekor, habis 20 ekor, tapi kalau Anda semuanya tidak bisa memahami spek kambing birahi, Anda semuanya tidak mengerti tanda-tanda kambing birahi, Anda semuanya tidak bisa memahami tanda-tanda kambing bunting, percuma saja Anda membeli kambing banyak, percuma saja Anda membeli kambing mahal. Itu yang saya pastikan seperti itu. Jadi percuma saja. Jadi harus benar-benar diingat untuk sahabat Samudra Eta semuanya. Ini khusus untuk sahabat Samudra Eta semuanya mungkin yang masih pemula, baru terjun dalam dunia peternakan kambing PE. Harap berhati-hati kalau Anda semuanya ingin menjadi peternak yang sukses, peternak yang pintar, dan peternak yang pintar cerdas. Jadi untuk hari ini simpel saja. Intinya untuk mendeteksi kambing bunting atau mendeteksi kambing tidak gagal bunting atau mendeteksi kambing birahi, itu intinya sangat penting sekali. Jangan dianggap sepele dan jangan dianggap enteng, teman-teman semuanya. Dan tak lupa juga harus diimbangi dengan berdoa agar mungkin perjalanan kita sebagai peternak, usaha kita itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Itu yang harus diutamakan. Jadi jangan sampai salah
Mungkin seperti itu untuk sedikit informasi kali ini di kandang kami. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat Samudra Tawa semuanya. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.